Selama kepemimpinan Insinyur Haji Sigit Widionindito MT, potret Kota Magelang menunjukkan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut refleksi capaian pembangunan Kota Magelang selama 2 periode atau 10 tahun kepemimpinan beliau. 1. Mewujudkan Magelang sebagai kota jasa. Mewujudkan Magelang sebagai kota jasa merupakan amanah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang tahun 2005-2025. Sebagai kota jasa, maka Kota Magelang harus mampu memberikan pelayanan di bidang jasa perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Pasar Rejowinangun mengalami bencana kebakaran pada tanggal 26 Juni 2008. Sampai tahun 2011 belum berhasil dilakukan pembangunan kembali, dan kondisi tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Kota Magelang karena hilangnya kesempatan untuk melakukan kegiatan perdagangan tradisional. Pembangunan kembali Pasar Rejowinangun ditempuh tahun 2012 dan 2013 dengan pendanaan gabungan antara investasi dan dana pemerintah daerah melalui APBD Kota Magelang 2012-2013. Porsi yang dibangun investor untuk membangun kios dan porsi APBD untuk membangun los. Dengan pembangunan los dari APBD, maka pedagang los dapat menempati tempat jualan secara gratis. PKL yang tadinya berjualan di sepanjang Jalan Pemuda telah direlokasi untuk menempati lokasi jualan di lingkungan Pasar Rejowinangun. Sejalan dengan pembangunan sarana perdagangan tradisional, maka sejak tahun 2011 juga dilakukan penataan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha PKL. Pemerintah daerah memfasilitasi lokasi usaha PKL dengan penyediaan sarana berjualan yang layak dan memenuhi persyaratan kesehatan. Beberapa lokasi PKL kuliner telah dilengkapi dengan Wi-Fi. Kerjasama dengan PD BPR Bank Magelang, pelaku usaha PKL kuliner mampu menyisihkan pendapatannya untuk ditabung di bank milik Pemkot Magelang tersebut. Ya, pembangunan Kota Magelang di 10 tahun terakhir ini memang kemajuan sangat pesat, yang mana terutama masalah ekonomi, khususnya PKL yang mana ditata di seluruh Magelang dan pada khususnya di alun-alun Kota Magelang. Dan kami atas nama pengurus Kuliner to Infajaba dan mewakili anggota semua saja yang berada di Magelang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemimpin-pemimpin 10 tahun. Di bidang kesehatan, telah dibangun sarana kesehatan yang modern dan dilengkapi dengan peralatan pelayanan kesehatan yang modern juga. Pemerintah Kota Magelang telah mencapai UHC, Universal Health Coverage. Di bidang pendidikan, sesuai dengan janji politik untuk memberikan pendidikan gratis, maka melalui BOP Sekolah telah diberikan akses yang memudahkan bagi pendidikan di Kota Magelang. Wali Kota juga melakukan kegiatan mengambil apel pagi di sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi bagi siswa dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Capaian monumental adalah peningkatan status negeri bagi Universitas Tidar Magelang. Kalau menurut saya, dalam 10 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota Insinyur Haji Sigit Widionindito sangat luar biasa berkaitan dengan kemajuan Kota Magelang, keindahan Kota Magelang, dan kedisiplinan daripada ASN yang ada di Kota Magelang. Saya melihat bahwa Kota Magelang sangat berubah. Famili saya, teman-teman saya dari seluruh luar kota, bahkan yang ada dari luar negeri pun yang sudah lama tidak datang ke Kota Magelang, begitu menginjakkan kaki di Kota Magelang, mereka sangat terpukau karena melihat Kota Magelang itu bersih, Kota Magelang yang indah. Kita jalan pagi masuk ke kampung-kampung, semua jalannya di hot mix. Taman-taman kotanya sangat indah dan bunga-bunganya bisa terlihat seperti, kalau orang bilang, seperti di negeri Belanda. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan kinerja Bapak Wali Kota selama 10 tahun ini. 2. Mewujudkan branding Kota Sejuta Bunga.
Sebagai kota jasa, maka keindahan kota menjadi prioritas. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan pelaksanaan branding Magelang Sejuta Bunga yang sudah dituangkan dalam Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 tentang branding Kota Magelang. Branding Kota Sejuta Bunga juga telah berhasil menjadi inspirasi bagi pengembangan potensi unggulan daerah. Di antaranya adalah batik dengan pola sejuta bunga, tarian kipas sejuta bunga, dan lainnya. Penataan taman-taman merupakan wujud pelaksanaan branding KSB. Saat ini telah terbangun sebanyak 62 buah taman yang tersebar secara merata di semua sudut kota. Selama 10 tahun ini banyak taman di Kota Magelang yang semakin tertata indah sehingga menarik wisatawan datang ke Kota Magelang, memperkuat branding sebagai kota sejuta bunga. 3. Mewujudkan Magelang Kota Cerdas. Mewujudkan Magelang Kota Cerdas selain merupakan kewajiban untuk mencapai salah satu komponen visi Kota Magelang 2016-2021, juga merupakan kebutuhan untuk mendapatkan solusi cerdas dengan menerapkan Garuda Smart City Model. GSCM Kota Magelang berhasil mendapatkan predikat sebagai kota cerdas untuk kategori kota kecil dalam ajang Indeks Kota Cerdas Indonesia IKCI 2015 serta Rating Kota Cerdas Indonesia RKCI 2017 dan 2019. Tahun 2019, Pemkot Magelang menandatangani MOU dengan Kementerian Kominfo untuk mendukung gerakan menuju 100 Smart City. Dengan berlandaskan modal 6 dimensi kota cerdas, sebagai tindak lanjut MOU, maka telah disusun review master plan kota cerdas. Tahun 2019, telah dibangun Command Center sebagai pusat dan integrasi sistem informasi yang mendukung efektivitas perumusan kebijakan. Langkah nyata yang telah dilakukan adalah pengembangan berbagai aplikasi untuk efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, dengan eranya sekarang masuknya Pak Sigit sebagai wali kota 2 kali periode ini, 10 tahun, Magelang itu sudah benar-benar ya hebat. Satu yang ditunjukkan, pariwisata itu ditonjolkan, sehingga Magelang itu menuju kota pariwisata itu benar-benar dijual oleh Pak Sigit. Magelang itu dijual untuk pariwisata. Contohnya adalah seluruh taman, bunga, penataan kanan kiri, jalan, semuanya di hotmix. Boleh dikatakan seluruh Magelang itu sekarang sudah tidak ada yang tidak di hotmix. Semuanya sudah menjadi bagus. 4. Pembangunan sarana kota. Gelanggang olahraga. Gelora Sanden dicanangkan tahun 2019 sebagai nama kawasan pusat olahraga yang berlokasi di sisi utara kota Magelang. Kawasan olahraga yang rintisan pengembangannya dilakukan sejak tahun 2007, juga secara berkala mewadahi kegiatan Sunday Morning, Sunmor, untuk rekreasi dan olahraga masyarakat di hari Minggu pagi. Perpustakaan daerah sebagai pendukung sektor pendidikan telah dilengkapi dengan aplikasi e-Magelang yang memudahkan bagi pengguna untuk mengakses koleksi buku. Rusunawa dan Rusus dibangun sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tahun 2019, status Gunung Tidar yang tadinya sebagai hutan kota telah diubah menjadi kebun raya dengan fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Kawasan Mantiasih mulai dibenahi tahun 2015 dan menjadi salah satu kawasan pengembangan budaya, serta secara berkala digelar pentas seni dan budaya. Kita merasakan, kita melihat pembangunan di Kota Magelang sangat luar biasa, tak terkecuali pembangunan di bidang seni budaya. Saestu seni budaya di Kota Magelang ngrembaka. 5. Penataan kawasan permukiman. Sebagai langkah lanjut untuk melaksanakan program strategis pemerintah pusat yang dikenal sebagai program 100-0-100, maka kawasan kumuh di Kota Magelang mengalami penurunan yang signifikan. Sejalan dengan itu, akses air minum dan sanitasi lingkungan juga sudah dipenuhi dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
prinsip pemberdayaan diterapkan dalam penanganan kawasan kumuh dan pemenuhan akses kebutuhan dasar, sehingga masyarakat telah mampu melakukan monef partisipatif serta merencanakan langkah-langkah lanjut untuk menjaga agar tidak muncul kawasan kumuh baru. Pengembangan kampung organik dan bank sampah sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan prinsip yang diterapkan adalah mengurangi volume sampah dari sumbernya. Dengan kampung organik yang telah berhasil menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang terbukti bisa memberi manfaat lebih secara ekonomi bagi pengelolaannya. Magelang periode 2010 sampai 2020 tata kota sangat berhasil, khususnya kuliner dan ruang terbuka hijau sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi kinerja kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Sigit Widyonindito MT. Selama beliau menjabat Wali Kota Magelang, telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat melalui berbagai pembangunan infrastruktur fisik maupun sosial. Keberhasilan pembangunan fisik selama 10 tahun terakhir ini sangat bagus, terbukti infrastruktur sampai menjangkau ke lingkungan RT. Hal ini diimbangi dengan keberhasilan di bidang non-fisik, baik di bidang kesehatan, ekonomi maupun pendidikan. 6. Pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang yang diukur dari PDRB per kapita pada tahun 2019 tercatat urutan keempat tertinggi se-Jawa Tengah. Dipadukan dengan data persentase penduduk miskin yang semakin menurun, maka aspek pembangunan manusia di Kota Magelang bisa dikatakan sesuai dengan arah yang seharusnya ditempuh. Sebagai kota religius, maka keragaman agama merupakan satu modal untuk membangun toleransi antar umat beragama. Selama 10 tahun hampir tidak ada konflik sara. Keharmonisan kehidupan beragama juga ditunjukkan dengan pelaksanaan tirakatan yang digelar setiap tanggal 10 April dan 16 Agustus yang diikuti keterwakilan dari semua pemeluk agama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Sigit Widyonindito. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit sebagai Wali Kota Magelang. Selama 2 periode kepemimpinannya untuk kemajuan Kota Magelang tercinta ini. Beliau adalah pemimpin yang merakyat, yang tidak pernah membeda-bedakan siapapun juga. Sehingga Kota Magelang maju berkemakmuran dan makmur berkemajuan. Kita lihat secara jelas bahwa sekarang tidak ada kampung yang kumuh. Pembangunan Kota Magelang maju dan berkembang. Banyak inovasi, kreasi dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Kami masyarakat ucapkan banyak terima kasih. Pokoknya good job, Tuhan memberkati. Semoga hal ini menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi warga Kota Magelang. Terima kasih. 7. Inovasi dan penghargaan. Tahun 2018, Wali Kota Magelang dinobatkan sebagai Wali Kota Pelopor Inovasi. Hal itu dilandasi dari kebijakan untuk memberi ruang inovasi bagi ASN dan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 pun telah dihasilkan berbagai inovasi yang mendapat pengakuan dalam tataran nasional. Penghargaan dari berbagai bidang juga telah diraih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Windarti Agustina selama 5 tahun ini dengan dukungan dan support dari seluruh pihak telah mendampingi Bapak Insinyur Haji Sigit Widyonindito MT mengabdi untuk masyarakat Kota Magelang. Kami juga sudah berupaya untuk membangun kota kita tercinta menjadi kota jasa yang modern, cerdas, sejahtera, dan religius. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami dalam mengemban amanah yang besar.
selama kami mengabdikan diri untuk pembangunan Kota Magelang. Melalui kesempatan ini, izinkan saya mohon diri pamit dengan harapan Kota Magelang ke depan tetap menjadi kota yang penuh dengan prestasi, maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Stay fit, keep healthy, tetap semangat, jaga protokoler kesehatan agar kita semua segera terbebas dari COVID-19. Kehormatan bagi saya mendapatkan amanah 2 periode memimpin Kota Magelang. Tentu banyak capaian yang kita raih selama ini dan kita rasakan bersama. Dan kami menyadari selama pengabdian 10 tahun ditambah dengan 32 tahun karena kami menjadi ASN sejak tahun 1978, banyak kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, barangkali ada tingkah laku saya, ucapan saya, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan hati yang tulus pula, Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin dan masyarakat Kota Magelang, kita doakan senantiasa dalam keadaan sehat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.